Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fitur mikrotik yaitu Q3. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas salah satu fitur manajemen bandwidth di mikrotik yaitu Simple Q, yang mana Simple Q adalah salah satu fitur limitasi bandwidth yang paling sederhana yang ada di mikrotik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai Q3 dan bagaimana cara pengimplementasian atau konfigurasinya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa itu Q3. Jadi Q3 adalah sebuah atau salah satu fitur yang terdapat dalam mikrotik yang digunakan untuk mengatur jumlah bandwidth. Ya, jadi Q3 ini digunakan untuk limitasi bandwidth juga. Nah, kemudian berfungsi untuk mengimplementasikan fungsi yang lebih kompleks dalam limitasi bandwidth. Ya, jadi kalau kemarin di Simple Q, kita benar-benar atau kita sangat simple ya, sangat mudah untuk melimitasi bandwidth dengan hanya memasukkan atau parameter IP address dan jumlah limitnya berapa, itu sudah running. Nah, kalau di Q3 ini ya kita akan bisa lebih kompleks karena si Q3 ini juga mampu melimitasi bandwidth secara uh, detail ya, seperti itu. Jadi tidak hanya bandwidthnya saja yang bandwidth ke internet saja yang kita kelola ya. Jadi dia juga bisa melimitasi bandwidth tertentu. Jadi misalkan kita mengakses website tertentu, kita dapatkan bandwidth sekian, atau kita mengakses protokol tertentu, kita mendapatkan bandwidth sekian. Nah, itu bisa dilakukan di Q3 seperti itu. Nah, untuk implementasi Q3 sendiri, jadi nanti untuk kita konfigurasinya yang pertama tidak seperti Simple Q ya. Jadi kalau Simple Q kemarin kan benar-benar simple ya. Nah, untuk Q3 ini kita harus beberapa yang perlu dikonfig. Yang pertama ada konfigurasi manual, kemudian konfigurasi bandwidthnya pada Q3 tersebut ya. Jadi mungkin langsung saja kita langsung ke konfigurasinya. Nah, di sini saya masih menggunakan uh, topologi yang kemarin ya, gitu kan ya. Nah, di sini ada internet, kemudian dari internet terhubung ke router. Nah, dari router itu nanti akan dibagi dua klien seperti itu. Yang mana nanti masing-masing klien akan saya limit. Yang pertama klien di PC1 itu saya limit 1 Mbps, dan yang kedua di klien di PC2 itu saya limit 512 kbps seperti itu. Oke. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama kita harus lakukan atau buat mangelnya terlebih dahulu. Untuk membuat mangel kita masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, di sini kita masuk ke mangel ya. Nah, untuk di mangel kita tambahkan saja, masuk ke general. Nah, yang pertama kita akan buat connectionnya dulu ya. Di sini kita arahkan ke IP address di PC1 dulu. Jadi kita bikin dua mangel, nanti mangel yang PC1 dan PC2. 192.168.20.253. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke action. Nah, untuk actionnya kita pilih mark connection. Kita akan membuat koneksinya dulu. Nah, di sini kita bikin connection PC1. Kalau sudah, kita oke. Nah, kemudian selanjutnya kita buat lagi untuk mark paketnya. Tinggal kita tambah saja. Ya. C-nya masih pre-routing, kemudian kita arahkan connection marknya ke connection PC1. Nah, selanjutnya masuk ke action. Actionnya adalah mark paket. Di sini kita masuk paket PC1. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, ini kita lakukan juga untuk membuat yang PC2 juga. Lakukan hal yang sama. Jadi kita bikin dulu connectionnya. Connection IP-nya 192.168.20.254. Kemudian actionnya masuk ke mark connection. Kemudian di sini
connection PC 2. Kalau sudah di oke, nah, kita tambahkan lagi untuk bikin mark paketnya, connection mark PC 2, action mark paket. Di sini paket PC 2. Nah, kalau sudah selesai seperti ini berarti kita sudah selesai membuat mangelnya ya. Sekarang tinggal kita implementasikan pada Q3-nya. Nah, mengel-mengel ini nanti yang berfungsi untuk memarking atau menandai ya paket-paket yang akan keluar, yang keluar masuk dari router kita ya. Oke, kalau sudah kita close dulu, kita masuk ke Q. Menu Q, di sini kita masuk ke Q3. Oke. Nah, untuk di Q3 kita membuat dulu parent-nya ya. Kita buat dulu parent-nya. Yang pertama kita tambahkan untuk parent download dulu. Parent download. Parent download. Untuk parent-nya di sini parent download-nya saya arahkan ke Ether 2 karena Ether 2 adalah interface untuk masuk ke jaringan lokal saya ya. Kemudian untuk max limitnya misalkan saya memiliki bandwidth sebesar 5 mega ya, bandwidth globalnya ya 5 mega. Oke, kalau sudah tinggal di oke. Nah, kemudian kita buat parent uploadnya, parent upload. Di sini untuk parentnya kita arahkan ke Ether 1 ya, karena ke internet kita mengarahnya itu ke Ether 1 ya, lewatnya Ether 1. Nah, untuk max limitnya 5 mega juga. Yang penting ini ya, jadi parentnya di sini ya untuk Ether interface-nya. Jadi kita arahkan kemana interface untuk atau parent untuk interface yang kita tentukan untuk parent itu tergantung dari kita menggunakan interface apa untuk upload dan downloadnya ya, seperti itu. Oke, kalau sudah di oke saja. Nah, kemudian sekarang tinggal kita buat untuk parent kliennya atau si Q3-nya ya. Baik, kita tambah di sini, kita beri nama PC1 download. Kemudian untuk parentnya kita arahkan ke parent download dan paket marknya kita arahkan ke paket 1, paket PC1 ya. Kemudian max limitnya tadi kita berikan 1 mega ya untuk download, untuk bandwidthnya. Kemudian kalau sudah tinggal diklik OK. Nah, selanjutnya kita buat juga yang uploadnya, PC1 strip upload, globalnya parent upload, dan jangan lupa paket marknya paket 1 untuk max limitnya 1 mega. Oke, dan lakukan hal yang sama untuk limitasi PC2. Kita tambah PC2 strip download, parentnya parent download, paket marknya PC2. Limitnya tadi untuk PC2 512K. Satu lagi kita buat PC2 upload. Kemudian parentnya parent upload dan paketnya paket PC2 512K. Oke, sudah semua kita buat. Sekarang tinggal kita lakukan uji coba. Ini adalah komputer 1 ya, atau PC1. Oke, kita coba untuk speed test. Seharusnya dia mendapatkan 1 mega, tidak lebih dari 1 mega. Oke, ketika dia speed test, pasti di sini untuk PC1 trafficnya akan main. Di sini warna merah ya, PC1-nya. Oke. Kemudian untuk tes uploadnya, kita lihat di sini
Di sini harusnya dia main. Nah, ini sudah berjalan juga trafficnya di upload. Oke. Nah, jadi kurang lebih untuk PC1 dia tidak mendapatkan bandwidth lebih dari 1 mega ya. Di sini sekitar 6 kbps ya. Baik. Kemudian kita tes untuk PC 2-nya. Nah, untuk PC 2 kita tes lagi. Kita lakukan speed test. Kita lihat di sini untuk PC 2. Sekarang PC 2 seharusnya dia ada traffic ya. Ini kita bisa lihat di PC 2 downloadnya trafficnya bergerak. Oke, dan PC 1 terdiam berhenti ya. Tidak ada traffic. PC 2 yang ada traffic. Oke. Kemudian selanjutnya kita cek untuk uploadnya. Oke, kita cek uploadnya. Ya, dan uploadnya pun sekarang jalan ya. Oke. Jadi itu untuk limitasi bandwidth ya, limitasi bandwidth dengan menggunakan Q3. Jadi sebenarnya caranya sama ya seperti kemarin ya, untuk limitasi seperti simple Q kemarin ya. Jadi yang di simple Q kemarin juga bisa kita lakukan limitasi di Q3. Cuma memang agak sedikit banyak konfigurasinya ya kalau Q3. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topologi ya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian si Q3 juga bisa membuat limitasi ke, misalkan kita arahkan ke website tertentu gitu ya. Misalkan di sini saya contohnya di PC1 untuk mengakses YouTube itu saya beri limit 1 mega. Jadi si PC1 ketika mengakses YouTube itu hanya dapat bandwidth 1 mega. Dan kalau mengakses website yang lain itu dia akan full dapat bandwidth full ya, seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan memang ada yang seperti ini ya, case-nya seperti ini. Nah, simple atau Q3 ya, Q3 itu bisa dipergunakan. Jadi kalau misalkan tadi cuma hanya melimitasinya hanya bandwidth-nya berapa, besarnya berapa, hanya kita limit seperti itu aja, global ya. Nah, itu sebenarnya tidak perlu pakai simple Q3, cukup pakai simple Q bisa. Tapi kalau misalkan limitnya kita lebih spesifik, ya contohnya spesifiknya itu ya ini. Jadi ke website tertentu gitu ya, konten tertentu atau ke protokol tertentu, nah itu kita bisa melakukan Q3 seperti itu. Nah, kita masih gunakan topologi yang sama atau konfigurasi yang sama ya. Cuma di sini sebelumnya mungkin akan saya disable dulu yang PC 2-nya ya. Saya ke manual. Nah, untuk PC 2, ini PC 2 ya. Ini mungkin saya disable dulu. Saya hanya mengaktifkan yang PC 1 aja. Gitu ya. PC 2 saya disable. Oke. Saya hanya mengaktifkan yang PC 1. Nah, untuk yang tadi ya, untuk konfigurasi yang seperti tadi, seperti topologi ini ya. Ini sangat mudah, kita bisa lakukan atau bisa gunakan konfigurasi yang sebelumnya. Jadi yang ini. Nah, ini kita cukup menambahkan konten pada mark connection-nya saja. Jadi di sini ya sebelumnya kita bisa tambahkan saja mark kontennya di kontennya di mark connection. Di sini misalkan tadi youtube.com. Oke, kalau sudah tinggal kita oke saja. Nah, ya jadi untuk Q3-nya ini tidak perlu kita lakukan konfigurasi lain ya, konfigurasi yang lebih tidak perlu, pakai yang tadi saja. Cuma hanya kita main di manualnya saja. Kenapa hanya main di manual? Ya, jadi gini, saya jelaskan untuk topologinya. Jadi, ketika PC1 ini ingin mengakses ke YouTube, ya, dia kan akan dari PC1 dia masuk ke switch, kemudian masuk ke router, kemudian masuk ke YouTube. Nah, tadi yang memfilter gitu kan, si PC1 ini dapat bandwidth berapa itu adalah firewall. Jadi ketika si PC1 ini melewati router,
dia dicek dulu. Dia dicek dulu Anda mau arah kemana. Misalkan dia mau mengarahnya ke YouTube, berarti diarahkanlah si PC1 ini oleh si Mengel tadi ya, si Mengel firewall tadi ya, arahkan melalui Q3 tadi, mendapat Q3 tadi. Jadi ketika Anda mau ke YouTube, Anda harus lewat Q3 ini nih. Dapatnya bandwidthnya cuma 1 mega nih, seperti itu. Nah, tapi ketika Anda arahnya bukan ke YouTube, misalkan ke Facebook misalkan ya, nah itu Anda tidak akan mendapat limitasi bandwidth. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang mengatur sebenarnya bukan di Q3-nya, tapi yang mengatur, berperan aktif untuk mengatur adalah si Mengelnya. Q3 hanya memberikan limitasi bandwidth aja. Cukup sampai situ aja dia. Oke. Nah, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi. Kita buka PC satunya, ini komputer 1 ya. Oke. Kita coba buka. Yang pertama kita coba untuk speed test dulu. Kita coba speed test. Nah, ketika dia speed test, nah dia tidak terlimit. Ya, tadi harusnya kan dia 1 mega ya, tapi ketika saya speed test dia bisa sampai dapat 4,5 mega. Jadi dengan kata lain, limit ini tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena yang dia akses adalah website speed test. Tapi ketika yang dia akses adalah website YouTube, limitasi ini nanti atau Q3 ini baru akan berfungsi. Nah, di sini saat dia mengakses YouTube, di sini mulai gerak semuanya, mulai aktif semua. Limitasinya semuanya mulai aktif. Downloadnya, uploadnya, semuanya mulai aktif. Tapi ketika dia tidak mengakses ke YouTube, dia tidak aktif. Jadi seperti itu. Jadi Anda bisa mengarahkan kemana saja, jadi bisa Anda atur kemana saja ya. Mau ke website apapun, tadi tinggal di Mengelnya saja yang diatur. Atau kalau misalkan mau ke protokol tertentu, misalkan saya mau ngelimit kalau misalkan user saya menggunakan protokolnya UDP, dapatnya hanya sekian. Atau klien saya menggunakan protokolnya FTP, dapatnya sekian. Itu juga bisa diatur dan itu diaturnya di Mengel. Oke, jadi sekian tutorial pada hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.